Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yunita SKMM Gizi. Saya dosen tetap Prodi Diploma 3 Gizi, jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki, yaitu mata kuliah penilaian status gizi dengan kode mata kuliah GZ520424. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk program studi Diploma 3 Gizi semester 2 dengan bobot 2 SKS teori yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini akan membahas terkait pertama, pengkajian status gizi secara antropometri, parameter antropometri. Yang kedua, pengkajian status gizi secara antropometri, parameter TLBK dan komposisi tubuh. Yang ketiga, indikator penilaian antropometri meliputi indeks massa tubuh menurut umur, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, atau panjang badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar lengan atas menurut umur, dan lingkar kepala menurut umur. Yang keempat, indikator penilaian antropometri, TLBK dan komposisi tubuh. Yang kelima, pemantauan pertumbuhan. Yang keenam, pengendalian kualitas data pengukuran antropometri. Ketujuh, pengkajian status gizi secara biokimia. Kedelapan, pengkajian status gizi secara fisik klinis. Yang kesembilan, pengkajian status gizi menggunakan faktor etiologi. Kesepuluh, penilaian status gizi menggunakan statistik vital. Dan yang kesebelas, pengkajian status gizi melalui pengukuran konsumsi makanan. Pada akhir pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi, mahasiswa mampu memahami konsep dan metode penilaian status gizi, serta mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyusun laporan hasil penilaian status gizi berdasarkan data antropometri, konsumsi pangan, fisik klinis, dan indikator terkait pada individu, kelompok, dan masyarakat, sesuai standar profesi gizi sebagai dasar pengkajian masalah gizi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, lulusan mampu melaksanakan asuhan gizi pada daur kehidupan secara individu, kelompok, maupun di komunitas atau masyarakat dengan kondisi khusus tanpa komplikasi dengan penekanan pada kesehatan diabetes mellitus menggunakan prosedur screening gizi dan proses asuhan gizi terstandar PAGT sesuai standar profesi yang dilandasi di sikap tanggung jawab dan taat hukum. CPL 2, lulusan mampu melaksanakan program gizi masyarakat melalui penilaian status gizi, perencanaan, intervensi, monitoring dan evaluasi, serta diseminasi, terutama untuk pengendalian faktor diabetes mellitus sesuai dengan standar profesi, dilandasi tanggung jawab dan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, dan berbagai metode penilaian status gizi berdasarkan prinsip ilmu gizi dan standar profesi. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data status gizi melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis, pemeriksaan biokimia, dan penilaian konsumsi pangan sesuai prosedur terstandar. CPMK 3, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian status gizi menggunakan indikator dan standar yang tepat pada berbagai kelompok umur dan kondisi fisiologis. CPMK 4, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil penilaian status gizi untuk mengidentifikasi kategori status gizi dan masalah gizi pada individu, kelompok, dan masyarakat. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil penilaian status gizi secara sistematis sebagai bagian dari pengkajian gizi sesuai standar dokumentasi pelayanan gizi. Sistem perkuliahan mata kuliah penilaian status gizi dilaksanakan berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan strategi Student Centered Learning atau SCL untuk mendukung pencapaian CPMK
dan CPL Program Studi Diploma 3 Gizi. Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka teori selama 100 menit setiap pertemuan dengan metode kuliah interaktif, diskusi, case-based learning, dan problem-based learning. Mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep, prinsip, metode penilaian status gizi, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pada berbagai kelompok sasaran. Selain pembelajaran tatap muka, mahasiswa diberikan penugasan terstruktur dan belajar mandiri melalui kegiatan membaca, merangkum materi, menelaah artikel ilmiah, menganalisis kasus, serta mencari referensi terpercaya dan terkini dari buku, pedoman, maupun sumber elektronik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, literasi ilmiah, dan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep penilaian status gizi dengan permasalahan gizi individu, kelompok, maupun masyarakat sesuai standar profesi gizi. Proses asesmen mata kuliah penilaian status gizi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester serta disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan melalui kontrak pembelajaran. Asesmen dirancang untuk mendukung ketercapaian CPMK yang mendukung CPL Program Studi Diploma 3 Gizi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan analisis, dan sikap profesional. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran dan keaktifan pembelajaran 15%, tugas individu dan kelompok 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui UTS, UAS, dan kuis menggunakan soal berbasis vignette dengan metode Computer Based Test atau CBT. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah penilaian status gizi dengan materi pengkajian status gizi secara antropometri, parameter TLDK, dan komposisi tubuh. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat. Tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang ini, mari kita bersama-sama membacakan doa. Doa tidak dipimpin, kita doa masing-masing. Berdoa dulu. Amin. Baik Anda semuanya, sebelum materi hari ini, Bunda ada siapkan kuis buat kalian, ya. Nanti Bunda share linknya di grup kelas. Coba lihat, sudah Bunda linknya, kemudian masukkan kode itu. Nah ini ada aplikasi Playground namanya ya, jadi kayak kuis gitu, boleh dicoba. Oke, udah mulai sekarang. Oke, go. Mulai. Tanyakan masing-masing ya. Kita mau lihat pengetahuanmu sebelum udah memberikan hari ini. Gimana? Udah selesai? Sudah. Gimana? Coba kita lihat ya. Tuh Ambar yang juara ya. Terus Asia. Kemudian ada Didi. Didi. Terus Fitri Cantik. Ya, nanti selanjutnya setelah materi kita ada kuis lagi untuk Bunda pengen lihat sampai mana sih pengetahuan kamu setelah dikasih materi, ya. Kembali kita ke materi kuliah kita. Hari
Hari ini pertemuan pertama bagi saya, yang sebelumnya sudah dihadiri diisi sama Ibu Desi Suryani. Kami tim pitching untuk mata kuliah PFG ini. Ini pertemuan kelima, yaitu materinya tentang pengkajian status gizi secara antropometri, yaitu LPK dan komposisi tubuh. Baik, sebelum kita memulai tentang antropometri itu apa? Ayo, siapa yang tahu apa pengertian dari antropometri? Siapa ya? Oke. Antropometri itu pun ukuran dan bentuk tubuh manusia. Oke. Ada jawaban yang lain? Nah, itu sudah memenuhi ya jawabannya. Baik. Di sini Bunda akan menjelaskan apa itu antropometri. Untuk parameter LPK ya, tebal kulit itu salah satunya adalah lingkaran atas, di mana menggambarkan cadangan lemak keseluruhan tubuh secara instan, gampang dilakukan ya. Di sini ada SOP untuk mengurangi kandungan atas. Bunda mau tanya, ukuran lingkar lengan atas itu dilakukan pada lengan kiri atau lengan kanan? Siapa yang tahu? Lengan kiri. Bagaimana? Ditanya dulu aktivitas lengan mana yang biasa dipakai untuk jari. Yang lumpuh yang mana? Yang jarang dilakukan. Oke. Jadi ditanyakan, Bu, permisi mau tanya, ini pengukuran lingkar lengan atas lengannya Ibu biasanya dipakai untuk aktivitas lengan kiri atau lengan kanan? Kalau Ibunya bilang lengan kiri, berarti yang dulu lengan kanan. Oke, lanjutnya di sini ada SOP pengukuran lingkar lengan atas. Ya, coba pertama di sini kita lihat bersama langkah-langkahnya. Diminta kesediaan klien untuk diukur. Kita tentukan minta klien untuk menekuk lengan yang akan diukur. Semisal ini dia ternyata dia siku kanan ya, berarti dia kidal nih, berarti aktivitasnya kanan di kanan yang dicontohkan sini ada tekuk siku kanan. Nah, berarti untuk menentukan titik tengah dari lingkar lengan atas bagian lengan kanan di pasien ini ya, di klien ini. Nah, jadi untuk menentukan kita minta kesediaan klien untuk menekuk 90 derajat. Kemudian kita tentukan pertama titik akromion ya, kita tandai dulu akromion yang ada di bahu tulang akromion. Tuh, lihat saja tuh ada yang diserang gitu ya. Nah, rasain kan? Ya, coba rasain dulu, coba masih ngerasain. Nah, itu adalah akromion, ujung akromion itu tolong dikasih tanda. Kemudian kita ujung oleh keramon ya. Ujung siku yang ujung ini, kemudian kita kasih tanda. Kemudian kita untuk mencari titik tengah, kita ukur panjang dari inti akromion sampai oleh nanti diambil titik tengah, kita bagi dua, kemudian posisi lengan mengukur nggak seperti itu ya. Saat mengukur lengannya harus diletakkan ke bawah. Praktis kali ini siapa yang mau bantu Bunda? Terima kasih Alisa udah bersedia ya. Oke. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita minta kita secara profesional ya. Kita ucapkan salam sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan, jangan lupa memperkenalkan diri. Nama saya Yunita, saya mahasiswa prodi Diploma 3 Gizi jurusan Gizi. Di sini saya akan mengukur lingkar lengannya. Siapa namanya Mbak? Aisyah. Namanya Aisyah. Aisyah sebelum mengukur untuk kegiatan sehari-hari biasanya menggunakan lengan kanan atau lengan kiri? Karena dia Aisyah melakukan sehari-hari yang pakai lengan kanan, yang mengukur lengan kiri. Berarti kita minta mengukur lengan kiri ya. Oke. Untuk sebelumnya kita pastikan dulu
kita lengannya ditekuk untuk 90 derajat. Ini posisi. Kemudian kita tentukan titik akromion sesuai yang digambar ya. Ya coba kita tentukan titik akromion. Kemudian kita kasih tanda, gitu ya. Setelah itu kita tentukan titik oleh kerana. Oke, siku. Kemudian kita ukur dari tulang atau bahu dan akromion sampai oleh kerana. Di sini kita dapatkan 34. Jadi kita bagi dulu. Kita bagi dua 17. Nah, dapat titik 17. Kemudian kita minta pasien untuk menurunkan lengannya. Kemudian kita kasih tanda. Selanjutnya setelah kami tanda, kita lingkarkan posisinya ke pengeliling. Jangan terlalu ketat, jangan juga terlalu kencang. Ini tingkatannya 28,3. Oke, 28,3. Setelah mendapatkan, kita harus sampaikan ke klien bahwa hasil ukuran. Jadi, Pak Isa tingkatannya 28,3 cm. Berdasarkan termometer, saya ke situ kalau poin untuk resiko terdiagnosis untuk wanita usia subur itu kurang dari 23,5 dikatakan resiko kurangan energi. Nanti Mbak Isa seperti apa hasilnya? Terima kasih Mbak Isa. Di sini kita bisa mengukur dengan menggunakan skin fold ya. Skin fold untuk mengetahui kenapa di LBK karena distribusi lemak poli itu hampir sama dengan semua individu dan biasanya berkorelasi dengan total lemak tubuh. Jadi hasil dari skin fold itu adalah hasilnya persen lemak total tubuh. Baik, nah jadi mengukur skin fold di sini menggunakan alat kaliper ya. Itu banyak jenisnya yang plastik dan yang lainnya di sini. Nah selanjutnya untuk skin fold sendiri ada 4 titik pengukuran ya. Ulangi ada 4 titik pengukuran. Apa saja? Bisek, kalau bisek ada bisek gampang ya. Kemudian suprachiasma dan subscapula. Di situ ada 4 titik. Dan untuk persen total lemak tubuh ada yang 2 area dan ada 4 area. Selanjutnya, nah untuk pengukuran skin fold siklus 4 langkah, di situ ada pertama kita gunakan selalu sisi kiri tubuh. Jadi yang diukur adalah sisi kiri tubuh, baik lengan kiri maupun nanti subscapula kiri juga suprailiaca juga kiri ya. Kemudian jepit, nanti jepit menggunakan jari. Yang diambil adalah jangan sampai ototnya yang ditekan ya. Kan ada 7 rasain coba. Nah, yang ini otot, berarti yang di dalam itu otot. Kalau ini masih lemak ini. Ya, masih ada. Ya. Nah, ada nih. Jadi nanti pakai skin fold ukurnya ya. Menerapkan kaliper, menyatakan kanan memegang kaliper. Jadi kalipernya dipegang sebelah kanan ya. Dijepit, sudah disupit, kemudian dijepit pakai kaliper. Berapa kali kita mengukur? 3. Minimal 2, kalau lebih baik 3. Bagaimana untuk mengukur hasil ukurannya nanti dari 3 itu? Dijumlahkan ketiga-tiganya kemudian dibagi 3. Pengukuran ya? Oke. Terima kasih. Sudah ya. Oke. Apa yang mempengaruhi persenan dari rumah seseorang itu? Oke. Mungkin ada yang mau menjawab? Ingat ya. Yang beta itu kan kembali lagi. Apa adalah merupakan satu parameter untuk mengukur status gizi. Kita sama tahu apa yang penyebab langsung dari status gizi? Asupan dan penyakit depresi. Jadi bisa dipastikan asupan itu sangat
mempengaruhi terutama asupan lemak ya. Kemudian apalagi secara mungkin kalau dia sering sakit berulang, infeksi yang berulang, berarti kan karena energi yang terbakar, tubuh juga terbakar, itu mengakibatkan kalau orang yang sering sakit berarti dia kurang lemak tubuh. Selain itu juga bagaimana aktivitas sehari-hari ya mempengaruhi. Ini coba lihat ada atlet gitu kan, coba atlet itu gemuk ya kelihatan dia pasti kayaknya obes gitu. Tapi coba kalau di skin boardnya pasti otot semua isinya. Ya beda dengan kita jalan lagi goyang-goyang. Oke, paham di sini? Sebelum kita menutup materi hari ini, Bunda ingin mengevaluasi hasil materi penyampaian materi hari ini tadi. Boleh kita usul kembali nak? Soalnya sama, seperti tadi Bunda udah share linknya. Oke, tolong dijawab. Kalau bisa sih nilainya makin bagus ya. Itu ada kodenya boleh dipakai. Sudah. Ya. Sudah semua ya? Oke, 1, 2, 3. Boleh dimulai. Oke. Waduh, udah bagus semua nih nilainya ya. Keren. Materi hari ini kalian sudah paham. Tinggal kita praktiknya lagi ya. Nanti kita ketemu di perkuliahan praktik PSG. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini Bunda ucapkan terima kasih banyak sudah bisa sama-sama kita mengikuti materi kuliah hari ini, dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di rumah lakukan pendalaman lagi materi, baca-baca dan cari sumber-sumber yang lain. Nanti ada tugas akan Bunda share di bening ya, tolong dibuka beningnya, nanti Bunda share dan akan ditutup jam 23.59 WIB. Oke? Tolong nanti diselesaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.